Jadi harus pinter-pinter pilih peran juga. Betul. Apatah lagi kalau kita tahu di Indonesia itu saya rasa industrinya sangat besar kan, berbanding kita di Malaysia ini mungkin jauh lebih kecil daripada di negara kamu kan. Jadinya pastinya bakat-bakat di sana juga setiap hari akan ada bakat baru. Betul. Kan? Betul. Jadi persaingannya itu harus ketat. Betul. Kalau kita ibaratnya kalau kita baling batu semua berbakat berlakon. Jadi harus ada sesuatu yang kalau peran ini dia kan. Ini. Betul sekali. Untuk menonjol dalam kalangan yang memang sedia terbukti bakat-bakatnya. You kena nyanyi yang soothing je. You jangan jerit-jerit dah. Dia harus create mood, bukan harus ikut mood. Kalau ada rasa macam nak bercinta, bukan di sini lah kata. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kembali bersama saya Sudirman Muhammad Tahir dalam Short Podcast Confession Bilik Gelap. Dan istimewa minggu ini saya ditemani dengan seorang pelakon hebat dari seberang Indonesia. Beliau pernah membintangi, ini yang saya pernah menonton karya-karya beliau. Saya mula meminati beliau melalui filem KKN di Desa Penari, kemudian Mencuri Radin Saleh, dan juga Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Kiran, you so hebat. Ini dia bersama saya, Agnini Haq. Apa khabar? Thank you for having me. Baik. How are you, Kak Sudirman? Baik. Sudirman. I can call you Nini? Tapi kehadiran Nini di sini, beliau membawakan sebuah lagi karya yang saya kira bakal pecah panggung. Naskah yang saya kira awal-awal beliau dikenali di Malaysia juga. Menerusi ini dia filem Kadam. Yeah. Oh my god, I'm so nervous. Is Kenapa? this first date? No? Aku lagi di podcast ya, oke. Filem ini akan ditayangkan 6 Jun ya? 11 Jun. 11 Jun. Di Malaysia. Di Pawagam. Di Pawagam, Malaysia. Nini, saya mau, biasanya kan kalau kita tahu pelakon-pelakon Malaysia ini yang bekerja sama dengan produksi di Indonesia kan, ada a few pelakon kita di sana. Tetapi kali ini kamu melebarkan sayap kerjaya kamu ke Malaysia bersama dengan produksi Malaysia ini untuk filem Kadam. Betul. Gimana? I'm truly grateful, dan the fact that I have to do it with Malaysia makes it even more special. Karena rasanya Indonesia dan Malaysia tuh punya kedekatan emosional, terus culture-nya juga sama. Jadi rasanya ketika datang ke sini, ketika sampai ke set untuk reading, lalu tinggal di sini selama 2 bulan untuk preparation, itu seperti pulang ke rumah dengan bahasa yang berbeza sedikit, tapi hatinya familiar. Dan sebagai aktor tentunya sangat bahagia ya. Saya datang bukan sebagai aktris Indonesia, tapi sebagai aktris yang ingin terus grow dan explore di lebih banyak audience lagi, bigger audience lagi. Ini first project kamu bersama dengan produksi luar negara ya? Iya. So excited. Jadi saya apa yang membuatkan kamu bersetuju untuk terima projek ini? Maksudnya ialah jauh dari negara kamu, syutingnya pula harusnya di sini di Malaysia kan. First of all, aku selalu baca skripnya dan aku benar-benar impress sama the writing. Skripnya itu terasa macam intimate, terus emotionally intelligent, dan karakter aku yang ditulis di sini tuh sangat layered, dan aku jadi tertantang untuk memainkannya. Karena di sini karakter aku ini pertama kalinya aku menjadi seorang ibu dan juga seorang perempuan yang mute, yang tidak bisa bicara. Iya, jadi tantangannya sangat banyak untuk proyek sebesar ini, terutama di karakternya juga, dan
dan aku jadi banyak belajar menyampaikan emosi tanpa harus bergantung dengan dialog, and it's very beautiful. Orang kata kalau tak ada dialog itu lagi susah ya. Nini. Betul, susah gila. Susah gila. Don't laugh. Ada reference mana-mana untuk watak kamu ini sebagai seorang bisu ya? Iya, iya aku banyak nonton film, lalu aku juga lihat YouTube, terus I got recommendation from my director also. Ada film The Piano. Iya, the girl dari film Piano itu very very stoic gitu, dan aku juga bisa melihat similarity my character and her character. Bekerja sama dengan pengarah, kemudian pelakon-pelakon dari Malaysia juga. Bagaimana Nini untuk kamu menyesuaikan, especially saya kira mungkin cabaran terbesar pada Nini adalah bahasa kan? Mungkin kalau aku harus berdialog in Malaysian, ya itu menjadi cabaran yang berbeza. Tapi di sini mute, dan it's quite easy to bonding with Malaysian actors. Mereka benar-benar sangat menerima aku. They were so warm. Terus juga mereka benar-benar membawakan scene-nya tuh pakai hati, dan waktu reading pun mereka bagi itu semua, jadi aku merasa aman dan aku merasa diterima dengan being vulnerable. Mereka bisa menerima aku, dan menurut aku itu adalah sebuah gift yang bisa sangat aku syukuri untuk bisa bekerja sama. Tapi sebelumnya, bila kamu sudah menerima tawaran ini, kemudian apa yang mungkin bermain di fikiran kamu ketika itu? Gimana ya harus disyuting dengan orang-orang di Malaysia? Apa yang mungkin kamu ekspektasi kamu? Awalnya penat, pusing. Tapi setelah dijalanin ternyata tidak sesusah itu ya. Karena banyak yang membantu. Dari sutradara juga sangat precise to the emotion gitu. Mereka tidak minta aku untuk menangis, untuk berteriak, tapi sutradara meminta untuk aku benar-benar memahami karakternya, bonding with the cast, dan go with the flow aja. Awalnya susah sih, being mute, gimana ya caranya untuk deliver gitu. Tapi it's quite menyenangkan lah bisa bekerja sama di sini. Ada mungkin menonton filem-filem lakonan Datuk Remy Ishak sebelum kamu bekerja sama dengan dia? Pulang. Dia keren banget ya. Memang experience nggak bisa bohong ya kalau dia udah senior. Betul. Di antara best actor di Malaysia. Iya betul. Aku bener-bener nervous banget waktu pertama kali reading sama dia. His presence really intimidating. But dia juga bantu saya untuk grow as an actress gitu. He brought me coffee every day in set. Every day to make me comfortable. Selesa. Dengan cast lain juga mudah untuk Nini ya? Ya, Siti juga. Also with my children. Mereka benar-benar manis sekali. Zara benar-benar sangat dewasa ya untuk seusia dia. Dan sepertinya perannya tepat untuk Zara. Luar biasa semua. Nini mungkin kalau saya salah mungkin boleh dibetulkan. Kita tahu perbezaan budaya kerja di Indonesia dengan Malaysia mungkin saya rasa berbeza juga kan. Ada kamu rasakan mungkin sama saja? Sedikit aja bedanya. Kalau di Indonesia biasanya kita syuting tuh menggunakan kru yang sangat massive, banyak gitu. Ada mungkin 200 kru gitu. It feels so chaos sometimes.
Kalau di sini kita lebih intimate, ada 60 kurang untuk Ya, 60 betul. kurang lebih, Mm-mm. 60 kurang lebih dan menurut aku di sini aku jadi belajar untuk menjadi lebih sabar seperti pelakon yang ada di Malaysia. Dan Lebih sabar kenapa? lebih sabar karena krunya sedikit, jadi days-nya juga lebih banyak Betul. dan kita bisa mengerjakannya lebih Lama. precise juga. Dan untuk emosi juga jadi tidak terlalu capek karena mungkin sehari bisa ngerjain 2 sampai 4 pages aja. Ah, Dan itu oke lah. Oke. Iya. Banyak juga kamu belajar bersama dengan orang kata produksi Malaysia ini kan dalam filem Kadam. Iya, betul. Aku belajar kalau kita syuting di lintas negara ternyata acting tuh melampaui bahasa ya. Ya. Macam kalau sad is still sad, Uh-uh. fear is still fear. Uh-uh. Dan di sini aku jadi belajar benar-benar tidak bergantung pada dialog karena aku benar-benar mute. Itulah, tetapi berlakon dengan tiada dialek itu saya rasa macam mana nak diluahkan rasa, contoh marahnya gimana, keselnya gimana kan? Itu harus terlihat dari mata, gesture, lalu juga semuanya harus kelihatan gitu. You have to watch it. Ya, nanti. Dan Nini, mungkin babak-babak yang kamu rasa susah untuk kamu dalam filem ini ada banyak ataupun mudah untuk kamu? Yang susah itu physical demandingnya sih. Capek walaupun syutingnya 30 hari 2 sampai 4 halaman, 4 pages tetap capek. Dan ada rasa di mana Melor nih, nama karakter aku Melor nih harus surrender di dalam penyerahan diri itu yang susah karena kayak dia memendam lot of emotion here. Dan sampai di titik yang dia harus benar-benar meledak, dan di titik itu yang susah. Meledak tapi harus surrender. Gimana ya itu? Betul. Iya, itu. Jadi sesuatu yang saya kira belum pernah dalam kerjaya acting kamu kan? Belum pernah. Ini karakter yang paling kompleks secara emosional yang pernah aku mainkan. Gitu, karena dia seorang anak, a sister, a wife and a mother. Terus dia juga mute dan dia banyak memendam banyak hal. Dia punya beban yang sangat besar. Terus dia harus menjaga anak-anaknya sendirian. Di satu sisi dia juga di satu sisi dia juga harus kehilangan dan menghadapi kehilangan ibunya sendirian. Jadi film ini menceritakan tentang motherhood, inherited trauma, and how far a mother would go to protect their children. Dan di situ jadi tantangan aku. Seandainya filem ini berjaya membuka ruang yang lebih besar untuk kamu di Malaysia, Nini. Sebab satu fakta yang mungkin kamu tidak tahu, selepas filem kamu KKN di Desa Penari itu ditayang di Malaysia, saya rasa peminat sudah beralih tumpuan kepada kamu. Mereka mencari siapa dia ini kan. Thank you. Lalu juga ada satu film yang aku banyak dapat review dari orang-orang Malaysia, itu Pemandi Jenazah. Ya, yes, Pemandi Jenazah. Iya, dan mungkin kedua film itu yang bisa membawa aku ke sini untuk berkolaborasi bersama Malaysia, dan akhirnya production Malaysia ini akan dibawa ke Indonesia juga. Doakan ya. Amin. Tapi kalau peluang yang lebih besar di sini gimana? Sedia? Of course. I love to work with Malaysian. I truly do, like orang-orangnya tuh hangat. I love the food. Nasi aku lemak. Suka. Iya, nasi lemak. Terus aku bisa setiap hari pergi ke Mama Restoran. Nasi goreng. Setiap hari after shooting aku pasti
minta Afif untuk bawa aku pergi ke Mama restoran untuk beli tea ice. Iya, jadi di set harus ada 2, 1 coffee and tea ice. Tea ice di Malaysia tuh Beda berbeza ya? dengan Rasa Indonesia. dia. Iya. Ada bitternya sedikit, tapi juga ada manisnya. Itu yang buat aku suka banget. Dan waktu aku pulang ke Indonesia aku bener-bener rindu sama tea ice. Harus sering ke Malaysia lagi. Betul. Ini kalau kita bercakap soal profesi kerjaya kamu kan, kita tahu untuk penonton yang mungkin baru nak tahu, Nini ni asalnya seorang atlet taekwondo. Betul. Kan. Betul. Dan kemudian ni terjun sebagai seorang pelakon. Satu, saya kira ramai atlet, daripada atlet dia masuk dalam bidang lakonan ini ada ramai kan. Tapi kenapa bidang lakonan ini? Mungkin terlihatnya berbeza ya. Tapi soulnya sama. Kalau di atlet yang dihadapin itu ya udah ada rival kan, lawannya orang gitu. Kalau di syuting ini kayak kalau di acting ini ya yang dihadapin our emotion. Dan menurutku itu sama-sama. Jadi aku menemukan similarity dan ternyata mempelajari manusia itu sangat menarik ya. Walaupun susah. Iya. Dan aku jadi lebih grounded aja. Terus jadi pengen mempelajari banyak hal. Nini, daripada satu filem pertama kamu sehinggalah yang Kadam ini yang terbaru kan, apa yang kamu belajar Nini sebagai seorang aktor itu sendiri? Untuk film Kadam? Maksudnya sepanjang journey kamu sebagai pelakon itu sampailah Kadam ini, apa yang mungkin kamu pelajari? Bahwa manusia tuh kompleks ya. Manusia tuh kompleks banget. Yang menurut kita jahat ternyata enggak jahat gitu. Kayak karakter Melor, dia ini takut sekali untuk kehilangan anak-anaknya. Karena dia takut kehilangan anak-anaknya, dia jadi memilih pilihan yang mungkin disturbing. Tapi itu demi untuk menjaga anak-anaknya. Jadi itu bukan jahat gitu, tapi pilihan yang membuat dia terlihat seperti itu. Dan aku jadi tidak gampang untuk judging orang gitu. Aku jadi lebih santai lah untuk menjadi manusia dan belajar untuk menjadi manusia lebih baik lagi. Maksudnya kita tidak boleh menilai orang sesuka hati kita. Iya. Kan? Tuh, maksud saya itu. Memang susah sekali ya. Minum dulu. Orang baik belum tentu terlihat, orang yang terlihat baik belum tentunya baik, betul. Kan yang terlihat jahat belum tentu jahat. Betul. Dan pastinya dalam lakonan juga saya rasa di Kadam ini banyak yang Nini belajar kan? Iya. Bukan saja dari saya rasa, bukan dari karakternya saja, tetapi perjalanan kamu dari Jakarta ke Malaysia itu sendiri, bertemu dengan pemain-pemain dan kru-kru di Malaysia juga saya rasa memberikan banyak pelajaran buat kamu kan. Kayak di karakter Melor dan Agni ini kesamaannya, aku sama-sama takut kehilangan orang yang aku sayang. Tapi ketika kita sangat takut kehilangan orang yang kita sayang, mula-mula kita jadi kehilangan sendiri, bukan kehilangan orang itu tapi juga kehilangan diri sendiri. Dan itu yang dirasakan sama Melor dan Agni. Melor ini banyak kehilangan diri sendiri karena dia juga sangat takut untuk kehilangan anak-anaknya karena inherited trauma itu. Secara pribadi, scene favorite kamu dalam Kadam? With my children. Okay. Oh my god, ya. Aku ternyata suka sekali ya menjadi ibu gitu. Tidak susah untuk bonding sama anak-anak gitu. Walaupun the experience sebenarnya belum lagi kan? Belum lagi, belum betul. Aku masih single. Jadi gitu. mewujudkan semoga keakraban itu, mewujudkan rasa itu,
I spending a lot of time with children, with my children. Off cam, aku banyak pergi main, bora-bora kecil, pergi makan bersama. Lalu juga selepas syuting pun kadang kita masih main bicycle sama-sama, makan durian sama-sama. Dan aku nggak suka sesuatu yang apa ya, di kamera itu sifatnya berlakon ya. Jadi aku suka hubungannya bener-bener aku bangun sebelum aku syuting, dan jadi aku merasakan bahwa mereka bener-bener anakku sendiri. Harus menjadi pelakon sebenar kan ini? Iya. Dan bukan mudah. Benda yang the realitinya kita tidak melalui pengalaman itu, tetapi harus diwujudkan dalam lakonan. It's not easy but beautiful. Banyak pengalaman, banyak yang bisa aku pelajarin karena berlakon. Berbanding perjalanan sebagai seorang atlet. Ya itu juga betul. Gitu. Kalau di atlet kan kita dituntut harus berprestasi harus disiplin gitu. Kalau di sini ya lebih menghidupi hidup, lebih santai, banyak belajar hal, gagal berdiri lagi, belajar lagi, menyenangkan. Nini, kalau kita bercakap juga soal kerjaya kamu kan, mungkin ini pendapat daripada Nini lah. Menjadi seorang aktor itu adakah perlu berani? Sebagai contoh, saya melihat kamu terlalu berani dalam filem Tuhan Izinkan Aku Berdosa itu kan. Maksud saya berani adalah wataknya itu kan. Saya rasa tak semua orang mampu untuk buat watak Kiran itu. Kan? Tetapi kamu cukup berani sebagai seorang aktor. Jadinya adakah menjadi seorang aktor ini kita perlu berani untuk explore apa sahaja watak? Ataupun kita perlu untuk berada di comfort zone kita sebab mungkin kita rasa macam saya tak bagus untuk karakter sebegini, saya bagus untuk karakter sebegini. Oke. Untuk saya sendiri mungkin aku suka karakter yang apa ya, membuat aku scare me a little bit as an actor. Ya, karena sangat menyenangkan untuk tidak menghakimi karakternya, untuk berada di dirinya sendiri dan apa ya, dan bisa mencintai karakter itu, dan menurut aku ya itu dibutuhkan keberanian, tapi juga aku butuh tantangan yang lebih lagi karena aku suka karakter yang layer. Yang lain berbeza-beza. Iya. Jadi karakter yang di Tuhan dan di sini benar-benar totally different. Kan? Berbeza sekali. Kalau tak adalah kamu ambil kadam ini sebagai melor. That's why. Kan? Sebab menjadi orang bisu itu memerlukan, saya rasa, referensi dan juga ulang kaji yang terlalu banyak, saya rasa kan. Betul. Tidak boleh terlihat dia canggung untuk watak ini. Betul. Besar tantangan kamu. I have to memorize the sign. Ya. Tapi juga harus bisa merasakannya gitu. Dan desainnya ini bikin sendiri karena ini setnya di tahun 1950. Oh, belum wujud. Belum wujud sign yang sekarang gitu, buat sendiri. Itu belajarnya sendiri buat? Belajar sendiri di Indonesia, lalu setelah di sini lebih serius lagi sama coach acting juga dan buat sendiri lagi. Jadi bener-bener kayak makan, minum, macam tuh bener-bener yang general dan waktu itu aja gitu. Yelah, betul. Waktu di 1950 itu aja. Yang basic saja yang kan? Basic saja. Dan itu lebih susah ya. Kan? Ya harus lebih berekspresi gitu. Ada masa mungkin me time-nya menonton filem saja ataupun Iya, watch binge, terus juga di Malaysia pun juga kalau ada waktu libur aku tidur. Tidur dan pergi ke mama restoran je. Lepas tuh udah pulang ke hotel lagi, syuting lagi gitu. Nggak ada itu explore kemana-mana. Tapi untuk kamu juga seorang yang layan social media nih.
No really. Ya. Aku bukan, enggak lah. I'm very private person. I see. Tapi yang di sosmed kamu itu pasal Untuk kerja saja pekerjaan kan? aja, Iya, betul, iya. untuk kerja saja. Saya tengok, oh okey, bagus. Tapi pada saya mengasingkan kerjaya dengan peribadi itu harus ya untuk seorang selebriti. Sebab mungkin saya berpendapat seharian kamu sudah bersama dengan umum. Kan? Betul. Jadi nak mencari masa untuk diri sendiri itu di sini. Betul, harus istirahat sendiri, berdiam diri. Harus recharge lagi. Karena mungkin aku lebih orang yang tertutup dan juga introvert. Aku very introvert. Jadi setelah ketemu orang tuh rasanya Paham. macam zombie, macam Iya. tidak tidur 3 hari gitu. Jadi harus tidur 12 jam. Lepas itu harus tidur 12 jam. Lagi tenang ya tanpa social media. Iya. Is that okay? Ya, itu kan pilihan kita masing-masing kan. Kalau rasa mungkin itu lebih menyenangkan dan merasakan benda itu kurang gangguannya, tak ada masalah. Aku suka bingung kalau orang nanya, kamu kalau di rumah ngapain aja? Terus aku cuma jawab, tidur, nonton Netflix, makan. Aku suka bingung, emang mau ngapain lagi? Mau apa lagi kan? Iyalah betul. Jadinya yang huru-haranya di sosmed itu tolak tepi. Tolak. Kayak mau pergi nggak ke sini jam segini gitu? Oh kita party apa gitu? No thank you, skip. Gitu. Tapi teman-teman ada Nini? Maksud ada saya kalau 1 or 2 orang. Oh, very small 1 circle. or 2 orang, iya. Yang temen dekat aja ada hanya 1 aja. Lalu pergi menonton beza orang lagi, pergi ngopi beza orang lagi. Terus ada mentor, ada juga gitu. Jadi aku punya box-box yang berbeda. Dan circle-nya memang Sedikit kecil aja. kan? Mungkin lebih terjaga kan? Iya, lebih fokus juga. Lebih fokus, Iya. tidak pusing. Betul. Tidak harus layan drama ini, drama ini. Aku harus pintar-pintar jaga energi aku. Kalau nggak pintar aku bener-bener capek banget. Kalau buat physical training, oke, aku bisa kuat gitu. Aku bisa angkat beban banyak, aku bisa latihan hit. Tapi kalau untuk socialize aku nggak ada baterainya. Kan? Kalau populariti dan juga quality, kan? Mungkin Nini di mana? Di tengah-tengah boleh nggak? Di tengah-tengah. Jadi I love being an actress, bukan celebrity. Oh, okay. Good. Aku suka berlakon, aku suka belajar manusia, aku suka pekerjaanku. Tapi aku juga very private person. Jadi harus di tengah-tengah. Betul. Kan? Kalau mengejar populariti itu pasti lebih rumit ya, Nini. Betul. Harusnya dibuat semua benda itu kalau populariti. Jadi harus balance aja lah. Kan? Work balance itu lagi saya rasa dalam dunia yang Chaos ini, bising iya, ini. kan? Macam-macam kan, perlu ada ya ini ke sini. Ada mungkin perkara-perkara yang tak apalah saya tak buat, biar orang lain buat, kan? Ada dan no guilty at all. No guilty at all. Yeah, I just love being me, enjoying myself. Betul. Sendirian. Pernah nggak ada tawaran yang kamu rasa macam bagus, tetapi mungkin in terms of skripnya tidak berjaya untuk memberi kamu rasa? Kalau aku tuh memilih watak bukan berdasarkan genre ya. Aku bener-bener apakah watak ini punya jiwa. I see. Jadi kalaupun skripnya kurang ataupun itu, aku lebih memilih karena wataknya. Oke. Tapi akhir-akhir ini banyak tawaran yang datang untuk memainkan peran yang lebih berani lagi. Mungkin karena KKN, Iya. Tuhan. Betul. Gitu. Orang melihat kamu, oh dia ni berani nih.
Iya, padahal enggak juga. Okay. Padahal aku enggak sevulgar itu gitu. Waktu di Tuhan misalkan gitu. Mungkin iya aku menjadi apa ya, pelacur gitu, tapi kan tidak juga banyak adegan yang harus menunjukkan itu. Tidak gitu. banyak adegan panasnya. Iya, jadi aku mau memerankan peran dan masalahnya, bukan Betul. sensasinya. Yes. Gitu. Dan akhir-akhir ini banyak Kak yang datang peran yang banyak sensasi itu. Cuman ya aku pilih-pilih sikit lah gitu. Sayang kan udah punya film kadam sebagus ini. Gitu. Betul. Betul, Iya. betul. Iya. Harus di-maintain. Betul. Kan. Kamu cocok jadi manajer. Aku minum ya. Kalau kadang kan ini mungkin juga kamu, kalau saya salah kamu betulkan, pemilihan segelintir pelakon itu dia memilih juga melihat filem itu, ada pelakonnya ini, pengarahnya ini, teman-teman lah orang kata kan. Pernah sebegitu juga? Enggak. Aku benar-benar melihat watak ini, peran ini punya jiwa tak. Okey. Yelah, masa kan kamu terima kadam ini jauh dari negara kamu kan. Betul. Tapi aku beneran suka loh sama Malaysia. Makanannya tuh enak-enak, orangnya tuh hangat. Harus cari orang Malaysia nanti. Aduh amin, doakan ya. Oh, my boyfriend might be jealous. Kan Malaysia, yalah sesuatu yang mungkin beda untuk kamu kan. Iya. Rasanya kayak di rumah sih di sini tuh. Pernah kepikiran berlakon siri yang panjang pula Nini? Mau, pengen kayak ada Police Evo gitu tuh, aku mau lah. Kalau ada 1-7 season itu aku yang mainkan gitu kalau bisa gitu. Sebenarnya aku juga punya tawaran satu film action lagi, cuman belum boleh bilang itu sama Malaysia juga. Doakan ya. Amin. Pasti bisa. Amin. Kamu kan atlet? Iya. Watak action mungkin gampang untuk kamu, mudah untuk kamu, kan? Insyaallah. Ini ke depannya dalam kerjaya, apa lagi yang mungkin 5 tahun akan datang kalau kita cakap soal misi visi seorang Agnini Haq ini, apa dia lagi Nini? Kalau boleh explore lagi dan semoga ini penontonnya juga banyak, Betul. meledak. Bolehlah kerja di Malaysia lagi atau di other countries maybe. Karena aku percaya banget acting itu melampaui bahasa. Betul. Kan? Tidak terhad kepada satu tempat saja, kan? Iya. Siapa idola kamu Untuk apa nih? dalam acting ini sendiri? Ada Nini? Banyak. Tapi untuk Malaysian aktor nih aku suka Abang Remy. Ya. Pilihan yang tepat. Terus aku kalau action aku suka Sarnas. Iya, terus kalau yang seumuran Kamu? yang sama age-nya aku suka Siti, si So Bubbly. Dia bisa bawakan peran Melayu apa aja. Betul. Ya, tapi kalau di Indonesia aku suka Christine Hakim. Terus di luar negeri aku suka Jessica Chastain. Emotional layernya luar biasa. Lalu juga Charlize Theron. Ya, itu kiblat saya. Bagus. Nama-nama yang Jarang ya. jarang dan tapi mereka-mereka ini terlahir dengan bakat yang Luar biasa besar. dalam kerjaya mereka. Dan pastinya kamu juga menyusun kerjaya ini bukan untuk 1 tahun 2 tahun ke depan kan, pastinya maunya lebih panjang. Betul. Kan? Betul. Jadi harus pinter-pinter pilih peran juga. Betul. Apatah lagi kalau kita tahu di Indonesia itu saya rasa industrinya sangat besar kan. Iya. Berbanding kita di Malaysia ini mungkin jauh lebih kecil daripada di negara kamu kan. Jadinya
pastinya bakat-bakat di sana juga setiap hari akan ada bakat baru, Betul. kan? Betul. Jadi betul. persaingannya itu harus ketat. Persaingannya, Ha. Betul. Kalau kita ibaratnya kalau kita baling batu semua berbakat berlakon. Jadi harus ada sesuatu yang kalau peran ini dia kan? Iya. Ini Betul sekali. untuk menonjol dalam kalangan yang memang sedia terbukti bakat-bakatnya. Nini semoga Kadam ini akan membawa satu lagi aspirasi dan juga warna baru Amin. untuk kamu di dalam industri hiburan tanah air di Malaysia ini. Amin abang. kan? Amin. 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 Dan apa yang kamu nak katakan kepada pemirsa ataupun penonton-penonton, peminat-peminat kamu supaya datang menyaksikan Kadam ini? Oke, untuk teman-teman Malaysia, jangan lupa nonton film Kadam tanggal 11 Juni karena menurut saya it's not only about cerita seram atau ritual, it's about inherited trauma, it's about motherhood, it's about how far mother would go to protect their children, dan menurut aku itu sangat beautiful untuk disampaikan. Itu selain cantik tapi juga menyeramkan. Kan? Ya. Susah nak jumpa yang cantik tapi menyeramkan itu. Betul sekali. Jadi harus dinonton melor itu. Iya, Kak Sudirman harus datang Ya, ya ke harus, premier ya. aku ya. Mereka sudah- Nanti kita bertemu sana ya. Mereka sudah beritahu. Good. Last, ada kamu cakap tadi pasal trauma, pernah ada trauma dalam hidup Nini? Oh banyak. Waduh, ada. Ya, sangat banyak sekali. Recently aku lagi bekerja di inner child work aku gitu. Karena aku besar tuh sama seorang ibu je. I see. Iya. Paham. Dari rasa ya. Iya, dan sekarang aku coba healing trauma itu gitu. Kemungkinan ya my father left me when I was a kid. Iya Kak, aku hidup berdua aja sama ibu gitu. I see. Dan itu ya Dari kecil. dari kecil. Ayahku tinggal di sini sebenarnya. Aku hanya ketemu sekali seumur hidup with my father. Di sini di Malaysia. Kesini ada jumpa belum? Gak ada, lepas kontak semuanya. Oh iya. Iya. Jadi hidupnya memang dengan ibu saja. Dengan ibu aja. Jadi aku benar-benar tahu seberapa struggle ibuku yang akhirnya aku terapkan untuk membangun karakter Melor. Ya. Gitu. Jadi mungkin itu juga membuatkan kamu suka untuk lebih senang Iya. sendiri. All those process Kan? yang bikin aku jumpa karakter Melor di sini. Iya, nggak apa-apa. Moga satu hari nanti akan ada sinarnya lebih untuk kamu kan ini. Amin. Bertemu dengan orang-orang yang bisa membahagiakan kamu. Walaupun sudah ada kan. Amin. Ya betul. Nini terima kasih sudah menyempatkan diri hadir bersama dengan kami. Sekali lagi semoga filmnya sukses kan. Amin. Bisa ditayangkan juga di Indonesia Amin. ya. 11 Jun ini. 11 Juni ini. Di Pawagam, tanah air kita. Terima kasih Kak Sudirman. Sama-sama. Janjian ya nanti di Jakarta. Bener ya. Kita bawa ke negara Blok Blok M. M. Kita jumpa lagi dalam Shop Podcast Confession Gelap. Terakhir minta turun tanda tangannya. Aku nanti juga minta ya. Bisa. Jom. Jom. Oh, I love to say jom. Yes, jom let's. Jom. Oke, teruskan bersama kami dalam Shop Podcast Confession Gelap.